ada yang menarik terkait koin Jilika yang merupakan salah satu koin favorit saya yang saya pantau ketika memasuki pasar kripto. Nah, apa saja yang menjadi hal menarik tentang koin Jilika ini yang saat ini sedang menanjak naik 5%? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang koin kripto ini, kita akan kembali terlebih dulu melihat market kripto kita di Indodax ya, Indonesian Bitcoin and Crypto Exchange. Nah, untuk top volumenya USDT berada di peringkat pertama, Solve yang saat ini menduduki volume dengan terbesar kedua, lalu Bitcoin yang saat ini sedang sideways ya. Ren Sumo yang beberapa jam yang lalu menduduki peringkat 1 dengan tingkat kenaikan tertinggi. Nah, Ethereum juga sedang berada di fase sideways di harga 68.000. BNB menyusul di bawah Ethereum. Nah, dengan koin dengan tingkat kenaikan tertinggi itu ada HPB sebesar 33%, PCYS dan OKB 10 KDAG. Nah, Sumo yang berapa jam belakangan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita lihat Sumo ini ya mengalami kenaikan yang lumayan dari terendahnya 1.600 ke 2.900 dan sekarang sudah turun secepat itu ya dengan tingkat turunnya sampai 31% ya. Itulah kalau di Indodax ya sangat jauh sekali tingkat kenaikan dan penurunannya sangat cepat sekali. Lalu kita lihat USDT-nya ya bear ya, karena Bitcoin-nya turun maka bear yang naik gitu lah ya. Nah, Shiba juga mengalami kenaikan namun ya tidak begitu besar, hanya masih bisa dibilang sideways. Untuk koin-koin lain yang fundamentalnya besar ya masih sideways atau mengalami koreksi-koreksi bentar ya, karena ini adalah weekend dan tentunya ya Bitcoin mengalami penurunan dan koin-koin altcoin bergantian naik ya, walaupun ya tertingginya Bitcoin ini masih di harga 900-an 20 juta dan terendahnya di 877 juta, dan aktivitas marketnya juga sedang terjadi bullish and bearish yang berperang ya untuk menaikkan dan menurunkan harga dari Bitcoin ini ya. Walaupun sudah ada peluncuran dari ETF yang kedua di Amerika Serikat, ternyata ya tidak bisa membuat Bitcoin ini semakin naik dari harga sebelumnya. Nah, kembali pada topik kita pada hari ini, kita melihat di coin market cap-nya ya saya sangat tertarik dengan koin ya, ini jaringan saya. Ya, saya sangat tertarik dengan Jilika karena apa? Jilika ini sebetulnya proyeknya itu bagus dan besar ya. Dan ini juga menjadi koin yang memiliki proyek yang jelas saya rasa ya. Nah, ini pekerjaan pengembangan ini dilakukan pada tahun 2017, lalu dimulai itu hidupnya Maret 2018. Lalu setahun kemudian tahun 2019 platform ini meluncurkan jaringan utamanya. Nah, ini jaringan utamanya itu diluncurkan tahun 2019. Namun sebetulnya setiap tahunnya memang Jilika ini sering melakukan proyek-proyek yang untuk mengembangkan ya jaringan dari Jilika ini. Nah, ini Dong Shinsu kemarin sebagai CEO-nya. Lalu Jilika ini mengklaim sebagai blockchain publik pertama yang sepenuhnya bergantung pada suatu jaringan sharding. Ini memungkinkan produksi tinggi, tingkat transaksi tinggi per detiknya. Artinya dalam hitungan detik itu melakukan transaksi yang dengan produktivitas tertinggi ya. Nah, proyeknya Jilika ini berusaha menjadi blockchain pilihan untuk pengguna perusahaan skala besar. Nah, jadi tujuan dari proyek Jilika ini untuk perusahaan dengan skala besar ya, seperti industri periklanan, industri game, hiburan dan layanan keuangan serta pembayaran. Nah, perusahaan yang memegang Jilika ini atau yang mengembangkan Jilika ini adalah Anquan Capital dan Jilika Research. Seperti itulah yang nanti ya, seperti apa perusahaannya ya kalian nanti searching sendiri. Lalu yang menarik lagi,
Bajulika ini sudah melakukan atau memiliki CEO yang baru. Nah, namanya Ben Lipsis ya. Jadi kepala ilmuwan Ben Lipsis bergabung dengan Jelika sebagai CEO. Nah, jadi platform blockchain Jelika ini telah memperkerjakan mantan kepala ilmuwan Brave Browser. Nah, jadi bisa kalian cari Brave Browser ini, yaitu Ben Lipsis sebagai CEO. Jadi sebagai pemimpin yang baru Jelika itu, mereka baru mengangkat Ben Lipsis ya. Nah, ini terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi kalau kalian lihat Twitternya, itu sudah diperkenalkan CEO yang baru. Tentunya mereka ingin mengembangkan Jelika ini lebih lagi ya. Jadi walaupun proyeknya jelas, tetapi ekosistem Jelika ini tidak terlalu besar begitu. Jadi koinnya dengan fundamental bagus sudah ada di platform exchange kripto dimanapun, seperti di Indodax, toko kripto, Binance, IOB sudah ada semua Jelika. Namun memang untuk ekosistemnya belum begitu besar ya, seperti Cardano, Polkadot dan sebagainya ya. Lah kemudian ya. Nah, ini kita melihat dulu profil dari Brave ini. Maksud saya Lipsis ini. Jadi Lipsis ini telah menghabiskan 4 tahun di Brave ya, sebuah perusahaan yang membangun browser Brave yang mengutamakan privasi ya, yang memiliki dompet kripto bawaan. Jadi Brave juga memiliki dompet kripto bawaan. Lalu ia menghabiskan 5 tahun di Imperial College London sebagai profesor ya. Jadi ini dia profesor ya. Dia membahas topik termasuk teknologi blockchain dan privasi. Dia juga menghabiskan 10 tahun bekerja di Microsoft sebagai peneliti. Wah, ini luar biasa sekali. CEO-nya ini sudah ya berpengalaman lah untuk teknologi blockchain ya. Bahkan pernah kerja di Microsoft ya. Nah, dan menariknya nanti Jelika ini setelah mereka mengumumkan CEO yang baru, harganya mulai merangkak naik. Harganya mulai bangkit ya. Waktu itu sudah sampai 3.000-an berapa ya, turun menjadi 1.000-an, dan saat ini dia sudah mulai bangkit walaupun tidak terlalu besar kenaikannya. Nah, namun jika kalian lihat di Twitternya ya, saya tidak bisa buka Twitternya. Nah, itu mereka punya event terbaru kalau tidak salah dimulai bulan Oktober ini, di akhir bulan. Nah, target mereka memang ingin mengembangkan Jelika ini di kuartal keempat akhir tahun ini ya. Jadi dimulai akhir tahun ini Jelika sudah serius mengembangkan teknologinya agar Jelika itu lebih dikenal oleh investor, oleh para trader, dan tentunya itu akan membuat harganya semakin hari semakin naik ya. Tetapi ya ini menurut pendapat saya. Jadi kalian bisa dior nanti, ini bukan financial advice. Jadi semua keputusan dari tangan kalian, silahkan kalian ya dicerna lagi ya, jangan ikut-ikutan ya. Tapi kalau menurut saya ini akan menjadi berita bagus untuk Jelika karena mereka memiliki CEO yang baru dan tentunya akan berpengaruh pada harga mereka yang akan datang. Begitu ya, ini pendapat saya. Jika kalian suka, silakan subscribe, like, dan komen di video saya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sadis, salam cuan.